Prodadi Python Probolinggo sekaligus PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 1 di LPTK YIN Kediri. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di MI Miftaul Islam. Berikut video yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Abel, dipimpin doanya. Ayo, doa bersama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mbak Abel. Sebelum memulai pelajaran lagi, guru absen dulu ya. Abel, Fikri, Farul, Syaril, Argentina, Vina, Azzakia, Amel, Rifa, Davinsa. Oke, masuk semua ya. Oke. Bu Guru akan menjelaskan dan Bu Guru ingin menyampaikan bahwasanya orang sakit itu hukumnya apa? Sholat hukumnya apa? Orang sakit wajib meskipun dalam keadaan sakit, hukum melaksanakan sholat itu tetap wajib. Oke, Guru mau tes Fikri. Sholat dalam keadaan sakit itu hukumnya apa tadi? Wajib. Dan cara melaksanakannya bagaimana? Ada berapa? Ada 3 cara. Adel, 3 cara itu apa saja, Bel? Duduk, berbaring, dan terlentang. Coba kalian perhatikan PowerPoint di depan. KD yang akan kita pelajari atau materi yang akan kita pelajari itu tentang sholat bagi orang sakit. Dan KD-nya 1.4 menghayati hikmah yang terkandung dalam ketentuan sholat bagi orang sakit. Ya, 2.4 membiasakan perilaku istiqomah dalam ibadah sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan sholat dalam segala keadaan. 3.4 menganalisis tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang 4.3 atau yang terakhir mempraktikkan tata cara bagi orang sakit. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan pembelajaran yang pertama dari tadi itu apa? Tujuan kalian mempelajari materi ini apa tujuannya? Yang pertama, melalui pengamatan peserta didik mampu merasakan hikmah yang terkandung dalam ketentuan sholat bagi orang yang sakit dengan baik. Yang kedua, melalui pemberian contoh peserta didik mampu menunjukkan hikmah yang terkandung dalam ketentuan sholat bagi orang sakit dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan peserta didik mampu melaksanakan perilaku istiqomah dalam ibadah sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan sholat dalam segala keadaan. Kemudian selanjutnya, melalui diskusi peserta didik mampu menunjukkan perilaku istiqomah dalam ibadah sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan sholat dalam segala keadaan. Kemudian melalui diskusi nantinya
peserta didik mampu menguraikan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya, nanti ada tata caranya. Ya, kalian harus bisa. Karena tujuan pembelajaran salah satunya ini. Setelah itu, setelah proses pembelajaran lewat video, nanti akan guru share atau kalian harus mengamati video melalui link. Kalian harus mampu menyimpulkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Dan yang terakhir, melalui proses pembelajaran dari awal sampai akhir tadi itu, kalian harus bisa mempraktikkan tata cara sholat bagi orang sakit. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian selanjutnya langkah-langkah pembelajaran yang kita akan terapkan nantinya. Guru akan menampilkan video, juga ada gambar dan juga ada PowerPoint nanti di situ. Sebelum mulai pelajaran, coba berdiri terlebih dahulu. Kita melakukan berdiri bersama. Yuk, tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji ke tanah suci Islam. Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, nah terima kasih Mbak semuanya karena sudah bernyanyi bersama. Untuk selanjutnya Bu Guru akan menampilkan video yang katakan Bu Guru tadi melalui proyektor. Ini yang ada di depan ini namanya proyektor. Udah. Dan metode yang akan kita gunakan kali ini adalah metode ceramah, diskusi, demonstrasi. Nanti kalian disuruh mengerjakan sama guru dan kalian harus mempresentasikan hasilnya di depan. Oke? Setelah itu coba guru minta kalian baca buku atau materi tentang sholat bagi orang yang sakit yang ada di buku kalian itu. Bu Guru kasih waktu 3 menit ya untuk bacanya. Bacanya tidak usah nyari-nyari, dalam hati saja. Yang penting kalian memahami, ya, paham dengan apa yang kalian baca. Coba. Ini ya. Membaca itu penting karena membaca itu adalah jendela dunia. Hanya kalian harus sering-sering membaca, jangan malas. Ya. Itu tadi sudah 3 menit. Dan yang terakhir, manfaat kalian mempelajari materi sholat bagi orang sakit ini agar supaya kalian tahu. Kalaupun sakit, meskipun sakit, tetapi agar kita masih sehat, kita masih bisa, ya, agar kita masih normal, kita masih wajib atau kita wajib untuk melaksanakan sholat tanpa kecuali, tanpa alasan apapun. Misalkan tidak bisa berwudu, guru, bisa tayamum, kan ya? Orang sakit tidak boleh nyentuh air, guru, bisa dengan tayamum. Oke, jadi tidak ada alasan atau apa dispensasi masalah sholat. Mau tidak bisa duduk, kita dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan terlentang. Tidak bisa terlentang, kita menggunakan hati. Kalau hati dengan mata, dengan isyarat. Tidak bisa itu guru, ya dikuburkan baru. Kalau kalian sudah tidak bisa apa-apa dengan isyarat mata sudah tidak bisa dan lain sebagainya, berarti
disolati, bukan sholat tapi disolati. Apa maksud disolati itu? Ya mati. Tadi ya, kalau orang sudah tidak bisa melaksanakan sholat, berarti harus disolati. Oke, sudah paham? Itulah manfaat kalian mempelajari materi ini agar supaya kalian tetap terjaga sholatnya, tetap terjaga imannya, takwanya, karena kita sebagai umat Islam wajib hukumnya melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang salah satunya yaitu mengerjakan sholat. Ya, paham? Paham. Makanya kalian di rumah rajin sholat, kalian sering-sering meninggalkan sholat. Ya, apalagi kalian ini sudah mau dewasa, sudah mau bandel, ya kan? Sudah? Kita memasuki kegiatan inti. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di proyektor di depan. Perhatikan, ada berapa gambar di situ? Ada 2. Fitri, yang gambar pertama itu gambarnya apa? Orang yang sakit parah. Orang sakit parah yang di situ sudah ada selangnya, selang infus dan sebagainya. Oke, Nafis, gambar yang kedua itu gambar yang bagaimana? Gambar orang yang diperban kakinya, entah itu jatuh, patah atau gimana, juga kurang tahu, intinya kakinya diperban karena sakit. Oke, bisa kalian melihatnya jelas gambarnya? Oke, setelah ini Bu Guru mau menampilkan sebuah video, ya. Coba kalian perhatikan, ya, karena materi atau video yang akan Bu Guru putar ini mengenai materi tentang sholat bagi orang yang sakit. Makanya perhatikan. Di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, perhatikan, ya. Kalau ada hal-hal yang penting, tolong dicatat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian semua tetap belajar dari rumah dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan semangat belajar. Coba anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Dan siapa yang sholatnya tidak pernah bolong? Pintar sekali, kalian semua adalah anak-anak yang hebat yang tidak pernah tinggalkan sholat. Begitulah Islam mengajarkan kita, sholat adalah tiang agama kita. Dalam keadaan sakit pun dan dalam keadaan bepergian pun kita tidak boleh lupa untuk melaksanakan sholat, karena sholat adalah kewajiban umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kemudahan dalam menjalankan sholat, khususnya bagi yang sedang sakit. Maka dari itu, video pembelajaran kali ini akan membahas tentang sholat bagi orang yang sedang sakit. Dan kita akan mengetahui tentang bagaimana cara-caranya sholat untuk orang yang sedang sakit. Islam adalah agama yang mudah dan tidak membebani umatnya. Dalam kondisi normal, sholat dilakukan dalam posisi berdiri sesuai dengan tata caranya. Namun, jika ada yang merasa berat berdiri karena sakit, sholat boleh dikerjakan sambil duduk. Jika sambil duduk tidak mampu, maka boleh melaksanakan sholat sambil berbaring. Pada dasarnya, orang sakit sama dengan orang sehat dalam hal kewajiban melaksanakan sholat.
Kemudian takbiratul ihram atau mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekap. Dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat dalam Al-Quran. Kemudian rukuk dengan menundukkan kepala dan membungkuk sedikit badannya. Iktidal dengan duduk, kedua tangan diangkat dengan kepala ditegakkan. Kemudian sujud seperti dalam sholat dengan berdiri. Ketika kita sholat dengan duduk tegak, maka kita bisa membungkukkan badan kita lebih banyak lagi. Kemudian duduk di antara dua sujud atau duduk biasa. Duduk tahiyat awal dilakukan semampunya dan duduk tahiyat akhir juga dilakukan semampunya. Kemudian gerakan terakhir yaitu salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Apabila tidak bisa duduk tawarruk atau duduk iftirashi, diperbolehkan melaksanakan sholat dengan bersila. Dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat dengan bersila, sedangkan bacaan sholat dengan duduk sama dengan bacaan sholat dengan berdiri. Orang yang tidak mampu melaksanakan sholat dengan duduk diperbolehkan melaksanakan sholat dengan berbaring. Allah SWT tidak akan membebani hambanya yang taat dengan kewajiban yang berat. Allah akan memberikan keringanan kepada hambanya yang beriman. Berikut adalah cara sholat dengan berbaring. Berbaring miring ke kanan menghadap kiblat. Kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Semua gerakan sholat dilakukan dengan isyarat, gerakan kepala atau gerakan tangan. Sedangkan bacaan sholat seperti sholat yang sempurna. Jadi, dalam keadaan duduk atau berbaring sekalipun, bacaan-bacaan sholat dibacanya sama seperti ketika sholat dalam keadaan sempurna atau berdiri tegak. Selanjutnya, apabila tidak bisa miring ke kanan, sholat boleh dilakukan dengan berbaring telentang. Dengan posisi kepala di sebelah timur, diusahakan bagian kepala diberi bantal agar orang tersebut dapat menghadap kiblat. Semua gerakan sholat dilakukan dengan isyarat kepala atau tangan. Jika tidak bisa melakukan gerakan isyarat dengan kepala atau kaki, boleh dilakukan dengan kedipan mata. Nah, apabila sakitnya sangat parah dan tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi masih bisa memiliki kesadaran, diperbolehkan melaksanakan sholat di dalam hati. Yang kalian amati tadi, video dan gambar yang kalian amati tadi. Coba Mbak Laila Syarifah uraikan tata cara sholat bagi orang yang sakit menurut video yang kalian atau Mbak Laila Syarifah amati tadi. Kira-kira bagaimana? Ada berapa cara? Ada 3 cara. 1, Duduk, dengan cara duduk. 2, berbaring, berbaring. Yang ketiga, telentang. terlentang. Nah, itulah uraian atau tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kalau kalian memperhatikan atau mengamati videonya dengan seksama tadi yang guru setel, maka kalian akan bisa menguraikan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kemudian, kira-kira dari video dan gambar tadi dan juga dari uraian diuraikan oleh Mbak Syarifah tadi, ada yang mau bertanya atau tidak? Oke, Mas Fikri, tanya Pak terkait tentang video dan gambar yang sudah guru tampilkan melalui proyektor tadi. Gimana cara orang yang gambar yang pertama itu sholat? Oh, ya, tadi kan guru menampilkan 2 gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kebetulan gambar yang pertama itu adalah gambar seorang ibu-ibu atau nenek-nenek yang selang atau diinfus tangannya menggunakan selang oksigen, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Cara sholatnya tergantung ibunya tadi itu.
Kalau sakitnya sudah parah, sudah terlentang, berarti cara sholatnya pun dengan cara terlentang. Kalau di gambar yang kedua tadi, gambar apa kira-kira yang nomor 2 itu? Orang atau anak kecil, orang dewasa itu ya, yang kakinya diperban. Kira-kira sholatnya bagaimana, Mas Farul? Dengan cara bagaimana? Dengan cara duduk, karena yang sakit hanya bagian kakinya saja, untuk ke atasnya kan masih sehat, ya kan? Lebih-lebih akalnya, maka sholat dalam keadaan apapun, ya, yang akalnya masih sehat, maka sholatnya itu wajib untuk dikerjakan. Cuma yang membedakan di sini adalah cara mengerjakannya. Untuk sholatnya tetap wajib kita melaksanakan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Ayo, Mas Gilang mungkin. Ayo tanya Mas, bebas. Tanya apa saja terkait tentang video dan gambar tadi. Ayo, selain dari Mas Fikri dan Mas Fahrul tadi, ada yang bertanya lagi? Ayo, Mbak Nafis. Tanya apa? Kalau sakit gigi Bu Guru, cara sholatnya gimana? Kalau hanya sakit gigi, cara sholatnya seperti biasa. Kan cuma sakit gigi, tidak dalam keadaan patah, tidak dalam keadaan diinfus, masih sehat. Kalau sakit gigi kan cuma ininya, paling cenut-cenut sedikit sembuh, cenut-cenut sedikit sembuh, kan gitu. Nah, makanya ketika sembuh cepetan sholat, ya tidak kumat lagi sakit giginya. Tidak harus duduk, tidak harus berdiri terlentang ataupun berbaring. Yang berbaring dan terlentang itu sakitnya sudah agak parah. Kalau cuma hanya sakit gigi, kalau menurut Bu Guru itu masih bisa melaksanakan sholat dengan cara bervideo dan gambar tadi. Tolong kalian cari ya, kalian bisa mencarinya di internet. Mengumpulkan informasi itu tidak hanya di buku paket yang kalian punya saja, bisa di internet ya, bisa kalau sekarang itu pakai Android. Kalau tidak punya laptop, kalian bisa menggunakan Android untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi terkait tentang orang sakit atau terkait tentang sholat bagi orang sakit. Dan Guru mau minta kalian tolong diskusikan hasil atau cara atau yang kalian amati tadi ya, diskusikan dengan teman sebangkunya terkait tentang video itu. Apa isi videonya? Berisi apa? Kalian simpulkan, kalian tuliskan. Oh, isi video tadi ini. Oh, begini cara orang sakit sholatnya begini. Oke? Coba kalian diskusikan, kemudian tuliskan hasil diskusinya. Oke? LKPD yang sudah Bu Guru bagikan perorangan ya, kan sudah terima semua kan ya LKPD. Nah, LKPD itu berisi tentang soal atau mengamati gambar kalian ya, serta diskusi terkait dengan video dan gambar yang barusan kalian amati melalui proyektor. Coba sekarang kalian kerjakan LKPD tersebut. Sambil lalu Bu Guru mau menilai hasil diskusinya. Oke? Coba kerjakan. Oke. Tulisannya yang agak rapi Mbak ya. Oke. Diskusikan ini terkait dengan yang ini, gambar pertama dan gambar kedua ya. Oke. Sudah menuliskan atau mengerjakan LKPD dan menuliskan
kepada temannya tadi, bersama temannya tadi. Coba, ya, coba dengarkan yang lain. Hasil diskusi Mas Fikri dengan Mas Fahrul tadi. Coba perhatikan. Sholat bagi orang sakit wajib hukumnya ada 3 cara, yaitu 1 dengan cara duduk, 2 dengan cara berbaring, 3 dengan cara terlentang. Bagus. Betul apa enggak kira-kira? Betul. Oke. Coba ganti Mbak Abel. Presentasikan hasil diskusi dengan temannya terkait gambar yang ada di LKPD-nya itu Mbak Abel. Ayo, gambar yang pertama. Kira-kira yang gambar pertama cara solehnya bagaimana Mbak Abel? Dengan cara terlentang. Sedangkan gambar yang kedua cara solehnya dengan duduk. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Abel. Dari uraian dari pertama tadi sampai terakhir, Bu Guru minta ke kalian sampaikan kepada orang tua, teman, sahabat, paman, kakek, terserah siapa saja yang ada di rumah kalian, agar supaya kalian bilang meskipun sakit ya, dalam keadaan apapun ya, mau sakit apapun, ketika masih akal kita masih ada atau kita masih berakal sehat, maka hukum melaksanakan sholat itu wajib. Karena kebanyakan di pedesaan atau di rumah-rumah kita, ketika sudah sakit, orang-orang di rumah mengatakan, oh sudah tidak usah sholat, oh sudah tidak wajib sholat karena sudah sakit. Kan gitu biasanya, ya apa tidak? Iya. Nah, anggapan seperti itu salah. Kalian harus membenarkan ya. Kalian harus menyampaikan kepada orang tua, kakek, nenek dan sebagainya. Kalian katakan bahwa sholat dalam keadaan apapun, mau sakit, mau begini, tetapi akal kita masih sehat, nek, kita masih wajib sholat. Terkadang di rumah-rumah itu, di pedesaan atau dimanapun itu, kalau sudah tua renta itu beranggapan bahwa sholat itu sudah tidak wajib lagi. Padahal persepsi seperti itu salah. Justru yang sudah tua-tua ini kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bagaimana ya, sholat itu tadi, sholat, banyak berzikir, membaca Al-Quran, supaya apa? Umur kita yang semakin berkurang lebih bermanfaat lagi, kan ya? Kadang pedesaan itu salah kaprah karena sudah tua, sudah renta, sudah sakit parah, tidak wajib sholat, sudah mengatakan tidak usah sholat karena sakit. Padahal meskipun sakit parah, kita tidak bisa menyentuh air, bisa kita melakukan tayamum. Karena di Islam itu Allah tidak memberatkan kepada umatnya ketika kita sakit patah misalkan begini, kita disuruh atau diperintahkan untuk sholat dengan cara duduk. Ketika duduk tidak bisa, kita diperbolehkan untuk sholat dengan cara berbaring. Apabila berbaring sudah tidak bisa, kita diharuskan atau sholat dengan cara terlentang. Dan yang terakhir, kalau terlentang sudah tidak bisa, maka kita menggunakan isyarat hati, ya, dengan mengedipkan mata. Misalkan tidak bisa bergerak sama sekali badan kita sudah, kecuali mata cuma dengan hati kita masih berdetak, jantung kita masih berdetak, itu masih wajib sholat. Ya, dari uraian yang Bu sampaikan tadi dan dari presentasi yang kalian sampaikan atau presentasi tadi, ada yang mau bertanya lagi terkait materi sholat bagi orang yang sakit? Ayo, Mbak Gina, apa Mbak? Kalau cuma pusing, Bu, sholatnya itu gimana? Kalau cuma pusing, apalagi pusing, sakit parah saja kita wajib sholat, apalagi cuma pusing. Paling pusingnya itu cuma dibawa istirahat sebentar, habis itu sembuh. Nah, kita melakukan sholat dengan biasanya, ya, paham? Oke, sudah ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum tutup, guru minta kalian harus bisa menyimpulkan, ya, mengenai
Ayo Mbak Ben, coba disimpulkan. Disimpulkan Ben. Kira-kira kesimpulan dari materi hari ini apa Ben? Orang yang sakit tetap wajib mengerjakan sholat pada waktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya. Cara sholat bagi orang sakit ada 3 cara, yaitu duduk, 2 berbaring, 3 terlentang. Oke, itulah kesimpulan pada pelajaran kali ini. Sholat bagi orang yang sakit itu tata caranya ada di 3. 1. Dengan sholat dengan cara duduk. 2. Sholat dengan cara berbaring. Dan yang terakhir, sholat dengan cara terlentang. Oke, makanya sampaikan kepada orang tua atau kakek nenek dan saudara-saudara kalian semua yang belum memahami ya dan tahu caranya, maka kalian harus memberitahu ya. Tidak apa-apa yang muda mengajari yang tua, bukan menggurui tapi mengajari kebenaran, bahwa kebenaran yang sebetulnya dia seperti itu. Bukan berarti kita sakit kita tidak wajib sholat, salah kan seperti itu. Kemudian nanti ada soal evaluasi di situ ya. Di buku kalian itu ada soal evaluasi. Guru minta kalian mengerjakan soal evaluasi tersebut. Soal evaluasi itu yang berkaitan dengan sholat bagi orang yang sakit ini. Kalian kerjakan ya. Kerjakan di mana guru? Tidak selesai di sini, bisa kalian kerjakan di rumah. Paham? Dan yang paling terakhir, Bu Guru mau mengulang lagi atau Bu Guru yang gantian bertanya pada kalian. Kira-kira kalian masih paham apa enggak? Betul-betul paham apa enggak? Mas Sheryl, sholat itu hukumnya apa Mas Sheryl? Wajib untuk dikerjakan. Mbak Vina, sholat bagi orang yang sakit itu ada berapa cara Mbak Vina? Ada 3. Ada 3. Mbak Davinsa, yang pertama itu sakit sholat dengan cara ketika orang yang sakit itu ada 3 katanya Mbak Vina. Salah satunya apa? Sholat dengan cara duduk. Mbak ini Syifa, yang kedua sholat dengan cara apa? Berbaring. Yang ketiga Mas Fahrul, sholat dengan cara apa? Terlentang. Oke, guru yakin kalian sudah paham pada materi kali ini, yaitu materi tentang sholat bagi orang yang sakit. Sudah, setelah itu guru minta sekali lagi, guru tekankan sekali lagi, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat itu merupakan tiang agama. Ya, kalau tiangnya sudah roboh, gimana mau berdiri agama ini? Kalian ini adalah penerus-penerus bangsa, penerus-penerus ulama, ya. Paham? Kalian harus menjaga itu. Bertakwa di sini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu sholat ini merupakan perintah dari Allah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, ya kan? Kalau Kristen tidak wajib sholat karena orang Kristen. Kebetulan kalian orang Islam, maka kalian harus menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah sholat sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Oke, untuk yang terakhir kalinya, sebelum kalian pulang atau sebelum guru menutup pelajaran kali ini, jangan bosan-bosan untuk menerapkan protokol kesehatan karena pandemi masih belum berakhir. Guru minta kalian sering-sering mencuci tangan, pakai sanitizer dan menggunakan masker. Nanti sebelum pulang sekolah, guru minta maskernya dipakai ya. Kalian kan bawa kan dari rumah? Oke, tetap mematuhi prokes protokol kesehatan. Dan yang terakhir, sebelum Bu Guru yang menutup pelajaran ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini bisa menjadikan kalian orang yang berguna dan ilmu yang kalian dapatkan bisa menjadi bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hati-hati di jalan.